Selamat datang di channel saya, Mr. Moon Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai penjajahan bangsa Portugis di Indonesia pada tahun 1509 sampai 1526. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu dulu latar belakang bangsa Portugis menjajah Indonesia atau datang ke Indonesia. Yang pertama, semangat berpetualang. Yang kedua, semangat menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga, putusnya perdagangan di Laut Tengah. Nah, lanjut. Awal ekspedisi Portugis ke Indonesia. Yang pertama, keberhasilan Columbus menemukan wilayah baru membuat Raja Portugis Manuel I tertarik untuk ikut serta dalam ekspedisi mencari wilayah baru. Ya, jadi di sini Columbus menemukan wilayah baru, kemudian Raja Portugis tertarik ingin ikut dalam pelayaran dan mencari wilayah baru juga. Kemudian yang kedua, yaitu tokoh Vasco da Gama ditunjuk untuk melakukan ekspedisi samudra. Ya, Vasco da Gama juga melakukan perjalanan ekspedisi samudra. Yang ketiga, sebelum Vasco da Gama sudah ada pelaut dari Portugis yang melakukan ekspedisi, yaitu Bartolomeus Dias. Jadi sebelum adanya penjelajahan yang dilakukan oleh Vasco da Gama, sebelumnya sudah ada dulu pelaut dari Portugis juga yang bernama Bartolomeus Dias. Lanjut, penjelajah dari Portugis. Ya, ini ada beberapa tokoh yang pernah melakukan penjelajahan samudra dari Portugis. Yang pertama, Bartolomeus Dias. Yang kedua ada Vasco da Gama. Yang ketiga, Alfonso de Albuquerque. Lanjut, ini ada prasasti ya, batu prasasti yang bernama Padrao. Padrao adalah suatu batu prasasti berukuran besar yang menggambarkan lambang kerajaan Portugal. Ini bisa dilihat di gambar ya. Ada gambar prasasti batu yang berukuran cukup besar yang didirikan oleh para penjelajah Portugal sebagai bagian dari upaya klaim wilayah Portugal selama abad penjelajahan. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai tokoh bernama Bartolomeus Dias tahun 1450 sampai 1500. Ya, yang pertama, Raja John II dari Portugis menunjuk Bartolomeus Dias pada tanggal 10 Oktober 1486 sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mengelilingi ujung selatan Afrika dengan harapan mencari rute perdagangan baru menuju ke Asia ya. Jadi yang pertama adalah tujuannya untuk mengelilingi berlayar ke ujung selatan Afrika. Kemudian dengan harapan mencari rute baru yaitu perdagangan menuju ke Asia. Kemudian yang kedua, pada tahun 1488 karena serangan ombak terpaksa Bartolomeus Dias mendarat di ujung selatan benua Afrika yang kemudian dikenal dengan nama Tanjung Harapan. Nah, kemudian di sini rute ekspedisi Bartolomeus Dias. Ya, di sini bisa dilihat ya. Yang pertama, rutenya adalah Lisabon pada bulan Agustus 1487, kemudian sampai ke Tanjung Harapan atau yang sering disebut dengan Cape of Good Hope pada tahun 1488. Ya, ini di sini ada rutenya ya. Ini ada gambarnya dari sampai Lisabon. Kemudian ini terus lanjut sampai di Tanjung Harapan ya. Ini ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian tokoh yang kedua ada Vasco da Gama tahun 1469 sampai 1524. Pada tanggal 8 Juli 1497,
Raja Portugis Manuel I memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. Ya, jadi di sini diperintahkan untuk berlayar mengikuti jejak Bartolomeus Dias ya, yang pertama kali melakukan pelayaran samudra. Kemudian dalam pelayarannya Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur. Atas petunjuk Mualim Mur, da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Perjalanan Vasco da Gama tiba di Kalkuta, India pada tanggal 22 Mei 1498. Di Kalkuta, Vasco da Gama berupaya mendirikan pos perdagangan. Ia juga memberi rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagian dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Nah, ini di sini ada gambar terkait dengan peta pelayaran Vasco da Gama. Kita simak baik-baik dan kita lihat baik-baik ya. Ini jalur pelayarannya yang ada di garis merah. Ini ada tandanya ya. Peta pelayaran dari Vasco da Gama. Ya, kita lanjut. Kemudian ada tokoh yang ketiga yang bernama Alfonso de Albuquerque pada tahun 1453 sampai 1515. Setelah beberapa lama menduduki Kalkuta, orang Portugis sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukan India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi ke timur dilanjutkan kembali. Bagi Portugis, cara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu, dari Kalkuta, Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ekspedisi de Albuquerque tersebut berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Ya, ini ada jalur ya, perjalanan Alfonso dari Portugis, kemudian lanjut ke Afrika. Kemudian karena dianggap ada wilayah yang menghasilkan rempah-rempah lebih, sehingga melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Malaka. Ya, kemudian pengaruh Portugis di Indonesia. Yang pertama, berkembangnya agama Katolik terutama di daerah Maluku. Yang kedua, berkembangnya aliran musik keroncong. Yang ketiga, peninggalan berupa benteng-benteng Portugis. Yang keempat, adanya nama-nama orang Indonesia yang menggunakan nama Portugis. Yang terakhir, peninggalan berupa meriam dan prasasti Badrau. Ya, prasasti Badrau yang tadi sudah saya jelaskan dan sudah saya tampilkan contoh gambarnya. Ya, kemudian kebijakan-kebijakan Portugis di Maluku. Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1500 Masehi hingga 1640 Masehi. Beberapa kebijakan diterapkan di Indonesia, terutama di daerah Maluku. Kebijakan tersebut diantaranya menanamkan kekuasaan di Maluku, menyebarkan agama Katolik, mengembangkan bahasa dan musik keroncong, memonopoli perdagangan. Dampak kebijakan Portugis ya, dari kebijakan-kebijakan yang dibuat kemudian menimbulkan dampak baik itu positif maupun negatif.
Yang pertama, terganggunya sistem perdagangan. Yang kedua, agama Katolik mulai menyebar di daerah yang diduduki Portugis. Yang ketiga, rakyat menjadi miskin dan menderita. Yang keempat, munculnya rasa persatuan untuk melawan Portugis di Maluku. Yang terakhir, bahasa Portugis bercampur dan memperkaya perbendaharaan kata, serta mempengaruhi nama-nama keluarga di daerah Maluku. Ya, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa belajar, dan untuk materi-materi terkait dengan Portugis bisa disimak lagi di video ini untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.